Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu dan ikhtu iman rahimakumullah di rumah. Alhamdulillah ketemu dalam acara kajian Fahmu Al-Quran. Kajian memahami Al-Quran, metode i'rab, terjemah dan tafsir ringkas. Dan seperti biasa kita ditemani oleh ibu-ibu yang solcan ya, soleh dan soleha dan cantik, dan santri-santri yang solcan, soleha dan can mandi. Itu ya, sama-sama solcan. Kalau ibu-ibu mah solehah dan cantik, kalau santri-santri mah soleha dan can mandi. Ya. Kembali kita akan melanjutkan kajian Fahmu Quran Surah Al-Ikhlas. Kemarin sudah sampai ayat ke-2. Oke. What's up? Next. Surah Al-Ikhlas. Ya. Kita baca terlebih dahulu dengan lagam Buyatak. Lagam naon? Bayati Buyatak ya. Bayati. Siap. Keluarkan suara terbaik kalian. 1, 2, 3. Bayan. Agak melantar teh. Qul apa artinya? Huwa Allahu ahadun Allahus samad. Kemarin somad teh artinya sangat dalam. Berarti sekarang masuk ke ayat ke-3. Apa ayat ketiganya? Lam yalid walam yulad. Bu, lihat siap bu. Di rumah. Ya, betul iman dimanapun berada. Lam yalid walam yulad. Ada berapa kata, kalimat? 4, 5, 5, 4. Apa saja? 2, 3. Lam. Kalau dari irob, lam itu kemarin isim fi'il huruf. Huruf apa? Huruf apa? Huruf jazm. Ya bu, seperti biasa lamnya harfu jazmin. Lam itu huruf yang suka menjazmkan, ya, membuat fi'il mudhari jadi jazm, mazum. Wa nafiin bermakna tidak, nafi. Nafiin teh menafikan, meniadakan. Wa qalbin dan untuk waktu yang telah lalu, membalikkan waktu qalbin. Mabni ala sukun, tetap atas sukun, lam malu min i'rab. Itu lam.
Yalid, yalid itu fiil mudhari. Karena setelah lam pasti kedepannya fiil mudhari. Fiil mudhari'un mazumun bilam dimazumkan oleh lam wa alamatu jazmihi dan ciri mazumnya itu ya sukunun dohirun fi akhirihi, sukun yang nampak di akhirnya. Butuh apa? Butuh setiap fiil butuh fa'il. Mana fa'ilna? Mana? Fa'ilna mustatir. Nyumput di dalam yalid. Lam yalid. Nah, yalid fa'ilun na nyumput. Kumangirobna wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya di dalam ad-domir huwa yang nyumput. Gitu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Kemudian wa isim fi'il huruf harpun. Huruf saja mabni jangan. Harpun mabni ala apa? Lama ala fi mahali. Lama dan i'rab. Lamnya, wa-nya itu huruf yang ma'tuf. Sementara huruf saja. Terus lam. Lam apa? Tadi huruf apa? Huruf jazm. Mabni ala sukun. Ulama lau mi'rab yulad. Kalau yalid tadi fi'il mudhari dalam keadaan ma'lum. Kalau yulad bu dalam keadaan majhul. Lam yalid wa lam yulad. Yalid dalam keadaan aktif, yulad dalam keadaan pasif. Yulad fi'lun mudhari'un majhulun. Nah, dalam keadaan majhul pasif. Majzumun bilam dimajzumkan oleh lam wa alamatu jazmi sukunun dohirun fi akhirihi. Yulad fi'lun mudhari'un majhulun majzumun bilam wa alamatu jazmi sukunun dohirun fi akhirihi. Butuh naib fa'il wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi jawajan takdiru. Naib fa'il, pengganti fa'il. Kenapa naib fa'il? Karena yuladnya maju. Kalau yalid maklum, berarti butuhnya fa'il. Bisa ibu dan lihat di video sebelumnya di i'rab. Ya ada di channel saya ini tentang fa'il dan naib fa'il. Apa bedanya? Bisa dilihat di check and recheck. Selanjutnya terjemah. Surat Al-Ikhlas ayat 3 ini. Apa arti dari lam yalid wa lam yulad? Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula itu. Kalau di bahasa Indonesia tidak beranak dan tidak diperanakan. Atau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia di sana siapa? Allah. Lam apa? Lam. Yalid. Lahirkan. Wa. Lam. Yulad. Tidak melahirkan, yalid, yulad tidak dilahirkan. Jadi maulud, milad dari kata-kata yalid, walada yalidu. Ya, lam yalid walam yulad. Lam, tadi apa artinya? Yalid. Wa lam yulad. Lam
Jawab. Astagfirullah. Mana Helsa? Konita lam yalid. Lam yalid konita. Apa artinya? Lam yalid konita. Walam yulad konita. Jadi hadir dengan bersih. Hacih keluar konita. Lam yalid yulad matak berdekatan. Yalid yulad walad waladun walad anak itu yang melahirkan waladun yang dilahirkan anak namanya walad. Yalid yulad waladun walidun isim berarti iya. Walid teh bapak. Walid naon? Bapak. Walidah ibu kudu apa? Bukan abi umi hungkul bapak teh. Walid walidah ibu, walid bapak. Maulud yang dilahirkan. Milad kelahiran gitu. Harus tahu dari kata-kata walad. Tak satu akar kata. Jadi kalau sudah tahu satu kata, maka dia harus tahu dengan anak-anak, dengan akar kata-katanya. Tadi apa dari terjemah dari lam yalid? Lam yalid. Tidak beranak. Tidak melahir. Soalnya beranak mah aya nama bukan Allah. Allah mah tidak akan pernah beranak sampai hari kiamat sejak awal. Ya Allah mah wal awwalu wal akhir lam yalid walam yulad. Anu beranak mah baso beranak. Itu ya. Lam yalid yang dimaksud dengan lam yalid di sini ibu-ibu dalam kitab tafsir Safwah at-Tafasir lam yatakhid waladan lam yatakhid sama dimajumkan lam huruf jazm yatahid dia fi'il mudhari fa'ilnya mustatir waladan maf'ul bih lam yatahid waladan walaisa lahu abnaun wa banatun walaisa wanya harpun laisanya laisa fi'il nakis lahu jar majrur fi mahali khobar fi mahali nasbin khobar laisa abnaun jadi isim laisa wa banatun jadi ma'tuf kepada abnaun. Jadi asalnya walaisa abnaun wa banatun lahu aslinya gitu. Kan dibalikan walaisa lahu abnaun wa banatun. Fakama huwa mutasifun bil kalimati fakama pa dan kama huwanya mubtada mutasifun khobar mubtada bil kalima bil kam bukan kalimat bil kamalati munajjahun anil naqaisi titik ya sampai naqaisi bu munajjahun jadi khobar sanin dari huwa. Asalnya huwa mutasifun bil kamalat huwa munajjahun anil naqais. Gitu Bu. Ya, ini mubtada khobar. Jadi mubtadanya satu huwa mutasifun mubtada yang khobar yang pertama munajjahun
Khobar yang kedua. Atau bisa juga dibacanya fakama huwa mutasawfun bil kamalat mutasawf munajjahun anil naqais. Bisa juga bacanya mutasawfun. Diterjemahkan. Apa yang dimaksud dengan lam yalid? Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak melahirkan. Maksudnya nya eta yaitu yakni lam yatahid waladan, dia tidak menjadikan waladan seorang anak pun. Dia tidak melahirkan, menjadikan seorang anak pun. Walaysa lahu abnaun wa banatun, dan dia tidak memiliki abna, anak laki-laki dan anak perempuan. Karena ada orang kafir yang mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki dan anak perempuan. Gitu ya. Jadi Allah mah walaysa lahu abnaun wa banatun, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Ini sanggahan kepada orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak. Fakama huwa, dan maka sebagaimana huwa, dia itu adalah zat mutasawfun yang disifati bil kamalat, dengan kesempurnaan. Dari sifat kamal, Allah itu disifati dengan sempurna. Ya, seperti lagunya Andra and the Backbone, sempurna. Karena Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Manusia mah banyak kekurangan, Bu. Kamalat. Tetapi Allah itu maha sempurna di atas sempurna. Ya, walaupun perempuan gelis, ya walaupun cek batur si eta mah perempuan teh gelis pisan sempurna anggar bu hitut nama bau. Jadi Allah mah munajjahun, disifati kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun Allah mah. Ya, walaupun perempuan gelis anggar geus kadar jengkol mah bau cipapangna. Jadi manusia mah walaupun sempurna tapi pada hakikatnya di sanalah banyak ketidaksempurnaan. Gitu. Ya, walaupun santri anggar we. Ya, barau jigong. Pamit ajikat gigi tong pedah santri saum nuju saum Senin Kamis tong pedah santri anggar ya bau jigong. Mata manusia mah apapun dia tetap sekaya apapun, secantik apapun, sehebat apapun, tetap dia itu adalah manusia yang tidak sempurna dari segi fisik. Munajjahun, dan Allah itu dia itu munajjah, disucikan. Munajjah, disucikan. Anin naqais, dari segala kekurangan-kekurangan. Jadi Allah itu tidak akan pernah ada kekurangan. Maka kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, ya minta kepada Allah. Karena Allah mah tidak ada kekurangan. Kalau manusia punya uang 100 juta, dipinta 100 juta, tinggal seberapa? Habis. Semakin diminta, semakin berkurang hartanya. Tapi kalau Allah semakin diminta, sedikit pun tidak berkurang. Makanya munajjah, disucikan dari segala kekurangan-kekurangan. Allah itu tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang dia miliki. Munajjah, disucikan dari segala kekurangan. Maka omong kosong yang percaya kepada Allah tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, Allah tidak beranak. Karena Allah disucikan dari segala sesuatu yang merupakan kekurangan. Berarti kenapa punya anak adalah kekurangan? Berarti Allah itu harus ngurus anak atuh. Nanti kemahaagungan Allah terbantahkan dengan kehadiran seorang anak. Qala al-mufassiruna, qala fil madi al-mufassirun fa'il al-mufassirun fa'il cirina waw kana jama' mudzakkar salim. Qala mufassirun fil ayati fi-nya harfu jar, ayati isim majrur. Fil ayati teh engke jadi khobar mubtada muqaddam. Fil ayati raddun, tah raddun jadi mubtada muakhar. Asalna ar-raddu fil ayati gitu. Fil ayati raddun, fil ayatina khobar mubtada muqaddam, raddun jadi mubtada muakhar.
Raddun fil ayati, ar-raddu fil ayati. Asalnya gitu, Bu. Fil ayati raddun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Allah harfu jar kuli isi majrur wa huwa mudhof man isi mausul ja'ala fi'il madi fa'ilna mustatir. Fa'ilna mustatir huwa. Man ja'ala huwa mustatir. Lillahi jar majrur waladan. Ya, di dia fil ayati rodun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Fil ayati rodun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Kal Yahudi fi qaulihim Ujairun ibnu Allah. Tahun diwasolkan Uzairunib Nullah. Taubah. Wan Nasara Yahudi isi majrur, Nasara ma'tub kepada Yahudi, tapi dalam keadaan ta'azur karena isi maksur. Wan Nasara fi qaulihim al-Masih ibnu Allah. Al-Masih ibnu Allah. Wa ka musyriki al-Arabi. Asana musyrikina kan dimudhofkan dibulang nun iwadnya, nun jama mudzakkar salim dipijen. Wa ka musyriki ka dan musyrikin asalna teh. Wa ka musyrikil Arabi asana ada nun iwad. Wa ka musyrikil Arabi fi ja'mihim annal malaikata banatullahi. Annal malaikata banatullah. Faraddallahu ta'ala radda fi'il madi fa'nya huruf Allahu fa'il ta'ala alal jami ala harfu jar jami isim majrur dari ala fi annahu isim annahu nya annanya anna laisa lahu walad laisa isim laisanya walad lahunya jadi khabar laisa lahu waladun li'annal walada anna seperti ina ya harfun musyabahun bil fi'il yufidu tawkid yarbul isma sibul khabar yang sibul isma yarful khabar anna al walada isim anna labudda an yakuna min jinsi walidihi. Gitu Bu, menliur yos. Ya, diajar ke Ustaz Ami. Tuh belajar irob di kelas irob online bersama yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Ya Bu ya, dalam irob sama saya nanti. Yang dimaksud dengan lam yalid wa lam yulad, qala mufassirun, para ahli tafsir, para mufassir berpendapat fil ayati pada ayat tersebut raddun ada bantahan ala kulli atas setiap man orang ja'ala yang menjadikan walad dan anak lillahi bagi Allah. Jadi ayat ini adalah raddun bantahan kepada setiap orang manteh yang dia menjadikan bagi Allah anak, yang menganggap Allah punya anak. Jadi ngabantah orang-orang yang punya anggapan Allah itu punya anak. Seperti siapa yang menganggap demikian? Kal Yahud, seperti orang Yahudi, fi qaulihim tentang perkataan mereka yang mengatakan Ujair anak Allah. Jadi orang Yahudi meyakini bahwa Ujang Ujair anak Allah. Wan Nasara dan orang Nasrani pun sama, orang Kristen mengatakan fi qaulihim dan perkataan mereka Al-Masih bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Waka musyriki dan seperti orang-orang musyrikin Arab, orang-orang musyrik Arab dari kalangan Quraisy dan yang lainnya, pijamihim dalam sangkaan mereka, dalam sangkaan mereka menganggap annal malaikata bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi orang Yahudi menganggap Ujair anak laki-laki Allah, orang Nasrani menganggap Masih Isa anak Allah, anak laki-laki Allah. Sedangkan orang kafir musyrikin Mekah menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Berarti ketiga kelompok ini, baik Yahudi atau Nasrani atau orang musyrik, menganggap bahwa Allah itu punya anak. Nah, Ujair masih malaikat. Itu. Padahal Allah malam yalid tidak beranak. Maka kata para ahli tafsir, faraddallahu ta'ala. Maka Allah menolak, membantah dengan sebantah-bantahnya. Ala jami' kepada seluruh
yang menganggap annahu laisa lahu walad, yang menganggap orang Allah itu punya anak, bahwasannya Allah annahu, bahwasannya dia laisa lahu walad, tidak memiliki seorang anak. Li'annal walad, karena sesungguhnya anak itu labudda, mesti, min an yakuna min jinsi waldi, harus dari yang sejenis, min jinsi, yang sejenis seperti ayahnya, seperti orang tua. Ini yang namanya anak itu harus sejenis. Lawan manusia, anak-anak itu iya. Siapa tong penting. Manusia anaknya juga manusia. Allah manusia bukan? Peraku anaknya manusia. Peraku anaknya Isa manusia. Peraku anaknya Uzair manusia. Peraku anaknya malaikat. Nah, jadi tidak sejenis. Nggak mungkin Allah punya anak tapi tidak sejenis. Sok ayeuna oge. Hayam anaknya naon? Mau mungkin anaknya Japati. Helsa anaknya naon? Helsa. Mau mungkin monyet. Misalnya gitu. Jadi sanajan dikawinkeun bebek jeung hayam, anakna naon? Bal anakan bebek jeung hayam mah. Gitu ya. Jadi Allah membantah bahwa yang namanya anak itu harus sejenis dengan orang lain. Gitu saudara-saudaraku. Walam yulad, dan Allah pun tidak dilahirkan. Lam yulad min abin wala ummin. Lam yulad. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yulad min abin wala ummin. Lianna kulla mauludin hadithun. Lianna kulla mauludin hadithun. Gitu. Lianna kulla mauludin, lianna kula isim ana, mauludin kula mudof, isim ana wa mudof, mauludin mudof ilaih, hadisun hobar ana. Wallahu wa naharpun Allahu na mubtada, qadimun jadi hobar mubtada, ajaliyun. Fala yasiu an yakuna mauludan. Fala yasiu an yakuna mauludan wala an yakuna lahu walidun. Wa qad nafatil ayatu anhu ta'ala ihatatan nasabi min jami'il jihati wa huwal awwalu alladhi labtida'a liwujudihi al-qadimul ladzi kana wa lam yakun ma'ahu syai'un ghairuhu. Gitu. Yang dimaksud walam yulad walam yulad min abin wala ummin. Bahwa Allah itu tidak beranak, maksudnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yulad tidak diperanakan atau tidak dilahirkan. Maksudnya walam yulad min abin wala ummin. Allah itu tidak dilahirkan dari seorang bapak dan dari seorang ibu. Jadi Allah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Membantah anggapan orang Nasrani yang menganggap trinitas. Wah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Gitu. Li'anna kulla mauludin, karena sesungguhnya setiap yang dilahirkan itu hadisun, adalah sesuatu yang baru. Jadi lamun dilahirkan, kan Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Lamun Allah dianggap dilahirkan berarti sesuatu yang baru. Padahal Allah mah bukan sesuatu yang baru. Wallahu, dan Allah Ta'ala itu qadimun, sesuatu yang qadim, yang terdahulu, ajaliun, sejak dahulu, zaman ajali. Allah sudah ada sejak kata ada itu belum ada. Nah, Allah sudah ada sejak kata ada itu belum ada. Paham enggak? Allah itu ada sebelum kata itu ada. Ngerti tuh? Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan kata ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Sebelum kata itu ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Jadi kata ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Ngerti itu. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu. Dan kata ada itu diadakan oleh yang sudah ada.
sebelum kata itu ada. Dan yang mengadakan kata ada itu akan selalu ada, walaupun kata ada tidak ada. Ngertos teh, pia nggak ngulang gitu. Kalau itu ada sebelum kata ada itu gitu. Terus dan yang mengadakan kata ada itu akan selalu ada walaupun kata ada itu tidak ada. Iya mah. Ngerti wae mah. Fala yasiu an yakuna maurudan, maka tidak sah, tidak valid, tidak benar an yakuna kalau Allah itu dilahirkan, wala an yakuna lahu walad, dan tidak benar jika Allah itu adalah memiliki, Allah itu melahirkan, walid. Tidak benar Allah itu dilahirkan dan tidak benar Allah itu melahirkan. Waqad nafatil ayat, dan ayat ini sudah meniadakan, menafikan, membantah ihatatin nasab, hubungan nasab dari seluruh aspek arah. Dari seluruh arah tidak bisa dipungkir, tidak bisa membantah bahwa Allah itu tidak punya anak dan tidak melahirkan dan dilahirkan. Fahuwal awalu, karena Allah itu adalah yang pertama. Yang la tidak liwujudi, tidak ada yang memulainya, liwujudi untuk keberadaannya. Allah pang pertama na ayat al-qadimu, yang terdahulu, aladikana walam yakun mausya'un ghairu, yang tidak ada bersama Allah sesuatu pun yang lainnya. Jadi Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi Allah mah ada sebelum ayana naon. Sebelum ada bumi, sebelum ada apapun, Allah itu sudah ada. Wal awalu wal akhir. Jadi membantah bahwa Allah itu tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Jadi salah besar ya agama yang menganggap Allah itu lahir dari anak atau dari orang lain. Dan salah besar yang menganggap bahwa Allah itu melahirkan anak. Itu ayat keberapa? Lanjut. Aku berontak. Terus ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, berapa kalimat? Apa saja? Wah, terus. Wa-nya apa? Nyadani i'rabnya. Mabni jangan. Ala naon? Sama lahu min i'rab. Lam tadi naon? Harfu jazmin wa nafin wa qalbin mabni ala sukun lamun i'rab. Menjazmkan, menafikan, merubah waktu fi'il mudhari jadi fi'il madhi. Yakun, nah ini yakun ibu ya yang udah dipelajari di kelas. Yakun fi'lun mudhari dalam keadaan nakis. Nah, nakis teh kurang, membutuhkan kepada isim dan khobar. Maka di sini fi'il mudhari nakisun yarfa'ul isma, memarfukan isim, disebut isim kana ya isim yakun. Di yakun ini adalah pecahan dari kana yakun ya. Karena ada lam dibuang wawunya, lam yakun. Jadi yarfa'ul isma, yakun ini seperti kana ya, karena pecahan dari kana. Yarfa'ul isma memarfukan isim, wayansibul khobar, dan memansubkan khobar. Mazumun bilam, dimazumkan oleh lam, wa alamatu jazmi sukunun dahun feri. Dan ciri majumnya itu adalah sukun yang nampak di akhirnya. Butuh apa? Ini bukan butuh fa'il. Walaupun fi'il mudhari karena nakis tidak butuh fa'il, tapi butuhnya isim dan khobar. Isim yakun dan khobar yakun. Lihat ke depan, ternyata ada. Ya, la-nya harfu jar mabni ala al-fathi, lamallahu minal i'rab, hu-nya domirun mutasil mabni ala domi fi mahali jarin ismun majun bil lam. Jadi hum isim majud dan lam. Nah, ini kufuan khobaru yakun. Kan di sini tadi yansibul khobar, harus mansub khobarnya.
Maka kufuan adalah isim yang mansub, maka dia menjadi khobar yakun. Khobaru yakun muqaddam. Khobar yakun yang didahulukan, mansubun dimansubkan biyakun oleh yakun, wa alamatun nasbi dan ciri mansubnya itu adalah fathatun dhahiratun fi akhirih. Sedangkan ahadun adalah ismu yakun, isim dari yakun, tapi diakhirkan. Maka pakai kalimat ismu yakun muakhar. Isim yakun yang diakhirkan marfuun, marfu. Wa alamatu rafihi dan ciri marfunya itu adalah domatun dhahiratun fi akhirih. Asalnya walam yakun ahadun kufuan lahu. Asalnya gitu. Tapi si ahadunnya dikapengkerkeun, ya Bu, si kufuannya diawalkan. Maka pakai kalimat muqaddam muakhar. Jadi bagi yang tidak belajar i'rabnya wassalam eta mah. Ya, pasti tidak akan ngerti penjelasan seperti ini. Mata di sini santai-santai ngahulang. Ngahulangnya karena naon? Karena belum belajar, yang sudah pun banyak yang lupa. Eleh ku ibu-ibu. Karena naon? Ngan naonan. Eta mah batuk, Bu, karena penjelasan. Terjemahkeun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam. Wa nak kelewatnya. Wa. Lam. Yakun. Ada. Yakun. Lam. Wa. Ini wa tak tulis ya. Lahu. Kufuan. Ahadun. Kufuan itu Bu ambil dari kata sekufu. Ada orang sudah ambil dari jadi sekufu. Tidak ada yang sekufu setara. Kufuan. Ahadun. Ini lamnya yang wa. Oh, ini wa-nya wa. Dan kacau ya punya. Di akhir wa. Nah, ini edit ya. Ini editoran terus Bu. Senang edit ya. Dan tidak ada baginya setara. Kalau apa ya perkataan tentang ayuna sih kawas yang iya aja. Kawas yang heueuh. Terus lah uang. Lahu. Apa arti walam? Kufuan. Ahadun. Lahu. Lam yalid. Lam yalid. Lam yulad. Astagfirullahaladzim, silap deh, kerkecik ini. What is the meaning of walam yakul lahu kufuwan ahad? Naon penjelasanna? Yaitu walaisa lahu jalla wa ala masilun wala nadirun wala sabihun ahadun min khalqihi. La fi dzatihi. Jadi gini Bu ya. Walaisa laisanya lahu ini jadi khobar laisa. Ya, tapi dalam keadaan sibuk jumlah. Jalla wa ala ini sifat Allah. Masilun jadi isim laisa. Asalnya Asalnya gini Bu, walaisa masilun lahu gitu. Asalnya gitu. Jadi we dibalikeun enak si khobarna diawalkeun, si mubtadana diakhirkeun. Jadi walaisa lahu jalla wa ala masilun wala nadirun ini maktub wala sabihun maktub ahadun min khalqihi.
khalqi isim majrur wa mudhof hi inna mudhof ilaih. La fi dzatihi jar majrur wa mudhof ilaih. Wala fi sifatihi jar majrur mudhof ilaih. Wala fi af'ili jar majrur mudhof ilaih. Ayat Quran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syu'ara 11. Qala Ibnu Katsirin, qala fi'il madi ibnu jadi fa'il dari qala wa huwa mudhof ibnuna katsirin jadi mudhofun ilaih. Huwa, ini mubtada. Huwa mubtada, malikun khobar mubtada. Huwa malikun. Dimudhofkeun, Bu. Huwa maliku kulli syai'in. Huwa maliku kulli syai'in wa khaliquhu maktub khaliquhu kana malikun. Huwa maliku kulli syai' wa khaliquhu. Fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadirun yusamihi au qaribun yudanihi ta'ala wa taqaddasa wa tanajjaha. Terjemahkan tong. Terjemahkan ya. Yang dimaksud dengan walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada baginya yang setara seorang pun yaitu walaisa lahu dan tidak ada baginya bagi Allah Jalla wa Ala yang maha tinggi lagi maha mulia masilun perumpamaan. Tidak ada baginya Allah Azza wa Jalla ya, tidak ada apa, tidak ada yang semisal seperti Allah. Masil yang semisal Allah enggak ada. Wala nadirun, tidak ada yang sebanding dengan Allah seorang pun. Wala syabihun, tidak ada yang serupa. Masil semisal, nadirun sebanding, sabihun serupa, ahadun seorang pun min khalqi dari makhluk-makhluknya. Maka orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak berarti sudah menyamakan Allah dengan manusia. Padahal Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Bahkan ketika orang meyakini ada zat yang diserupakan dengan Tuhan, berarti dia adalah berbuat syirik dan dosa-dosa besar yang tidak akan pernah Allah ampuni. Itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a. Itu. Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama, la fi dzati, tidak pada zatnya juga tidak ada yang sama. Wala fi sifati, pada sifatnya tidak ada yang sama. Wala fi afali, dan tidak sama juga dengan pekerjaannya. Misalnya, seandainya ada firman Allah yang mengatakan, ya, Allah punya tangan. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Bukan berarti Allah punya tangan seperti tangan yang kita miliki. Ya, ketika Allah berfirman, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu duduk di atas arsy, jangan diserupakan dengan duduknya orang manusia. Kenapa? Karena Allah itu la syabiha wala la sabihun wala masilun wala nadirun. Dalam Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisalnya seorang pun, sesuatu pun, dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di samping pada ayat sebelumnya, Ibu, Allah itu tidak beranak dan tidak beranakan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah pun lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa. Jadi yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Yesus, itu sudah menyatakan Allah seperti manusia. Padahal Allah itu tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sebanding dengan yang lainnya. Makanya kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir mengatakan, huwa malikun, dialah yang menguasai kulli syai', segala sesuatu. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Wa khaliquhu, dan yang menciptakannya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari mulai virus corona sama virus corona. Allah lah yang menciptakan. Ya, sampai bumi, langit, semua Allah menciptakan. Fa kaifa yakunu lahu min khalqi, maka bagaimana mungkin baginya dari antara makhluknya ada yang sebanding yang menyamainya. Maka bagaimana mungkin ada yang sebanding dengan Allah yang menyamainya? Au qaribun yudani, atau yang mendekatinya pun tidak ada. Au qaribun yudani, yang hampir mirip dengan Allah pun tidak ada. Kenapa? Wa taqaddasa, Allah itu maha suci. Disucikan dari segala sesuatu. Wa tanajjah, dan dijauhkan dari segala sesuatu yang menyerupai makhluk. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, sebanding, sama dengan Allah dari antara makhluk-makhluknya. Itulah maksud dari
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gitu. Oke, ulang ini. Kul, apa artinya? Huwa. Allahu. Ahud. Ahud. Oh, kalau ahad, ahadun. Allahu. As-samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asalnya yakul, itu yakul. Asalnya yakun. Itu yakun, ada bagi dia. Jadi yakul lahu, asalnya dia yakul. Ada bagi di, namun tak yakul, berarti walam yakul, tidak ada. Jadi yakul yang bisa kita minum asalnya dari yakun. Bu, atau segitunya mudah-mudahan walaupun gancang ya, mudah-mudahan bisa diserap ilmunya oleh kita semua, bahwa setiap kata yang kita hafalkan mudah-mudahan menjadi tazkirah untuk kita semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat dengan memahami Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan. Setelah kita ketemu lagi minggu depan dengan surat yang baru, surah Al-Lahab, insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.